belajar untuk para muslimah muda, bersilaturahmi, berkumpul untuk memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, Female Daily. Sebagai informasi terkini dan terlengkap seputar dunia kecantikan mulai dari skincare, make up, review produk, dan brand kecantikan lokal maupun internasional. Yang ketiga, Mama Digital adalah akademi bisnis digital untuk belajar marketing dan membangun bisnis online. Yang keempat, Kaskus. Fungsinya situs yang mampu memberitakan hal-hal yang terjadi di kalangan selebritas. Dapat juga memberitahukan seputar olahraga, kecantikan, ataupun elektronik. Yang kelima yaitu TDA atau Tangan di Atas, berfungsi sebagai website yang bertema tentang wirausaha dan terbuka untuk umum. Yang keenam yaitu photographer.net, berfungsi untuk mengetahui teknik fotografer yang tergabung di dalam forum web ini. Yang ketujuh yaitu Style Hijab, adalah komunitas online yang berada di Instagram. Di sini kita bisa melihat berbagai macam style hijab kekinian dan bisa memberikan style hijab yang dikenakan untuk menginspirasi hijabers Indonesia. Yang kedelapan, Behance Network. Behance Network cocok untuk semua kreatif profesional bidang fotografer, fine arts, graphic design, industrial design, branding design, web design, dan illustration. Yang kesembilan, DeviantArt. DeviantArt cocok untuk semua fotografer, fan arts, customization, design and interface, motion book, film and animation, artisan craft, traditional arts, dan digital arts. Yang kesepuluh, Klub Buku Indonesia. Sebagai komunitas untuk menaungi seluruh pembaca buku Indonesia untuk menularkan kebiasaan baik membaca buku. Yang pertama, Journo Portfolio. Journo Portfolio bisa diaplikasikan untuk pembuatan portfolio yang berprofesi jurnalis, blogger, dan fotografer. Yang kedua, Behance. Behance merupakan tempat fotografer, desainer, animator untuk memperlihatkan hasil ke seluruh dunia. Yang ketiga, Dribbble. Dribbble ini memiliki ciri khas berwarna pink, situs sosial media berbasis web 2.0 yang ditujukan untuk para komunitas desain yang dimana desainer, pengembang web, dan yang bergerak dalam industri kreatif saling menampilkan dan berbagi karya kepada para pengguna Dribbble lainnya. Yang keempat, Adobe Portfolio. Adobe Portfolio yaitu situs yang membantu membuat portfolio yang kreatif dan profesional. Yang kelima yaitu Uplabs. Uplabs awalnya merupakan situs yang berisi kumpulan material desain yang dikuratori, namun kini Uplabs tumbuh menjadi komunitas online yang berisi para developer dan desainer. Di situs ini, para pengunjung bisa membeli widgets, tema, dan ikon menarik yang dibuat oleh komunitas di situs ini. Yang keenam, Clippings Me.
Clippings.me untuk jurnalis seperti blogger untuk memperlihatkan karyanya. Yang ketujuh, CarbonMate. CarbonMate bisa digunakan untuk berbagai jurusan seperti modeling, animation, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu Crevado.com. Crevado.com dapat mengunggah file dalam berbagai bentuk seperti GIF, PDF, dan lain-lain. Yang kesembilan, Kreavi. Pada blog ini, kita bisa mengupload beberapa jenis karya kreativitas sendiri untuk diperlihatkan. Yang ke-10, ArtStation. Di ArtStation, kita dapat mengupload hasil ilustrasi dalam bentuk art, painting, karakter, 3D object. Yang pertama yaitu Hostinger. Di sini kita masukkan nama untuk mencari nama domain. Kemudian setelah itu kita klik cari. Maka akan muncul berbagai macam harga-harga untuk level domain. Nah, berikut ada harga-harga mulai dari id, .online, .xyz, .live, .word, .me, dan lain-lain. Kemudian ada masterweb.com. Di masterweb.com ini kita bisa melihat domainnya. Di sini kita bisa melihat harganya. Ada yang 180.000, ada yang 230.000, ada yang 195.000, ada 119.000, dan ada 125.000. Di bawahnya kita juga bisa melihat jaminan harga terbaik dan termurah dari Masterweb. Di sini ada berbagai harga promo dan diskon per bulan. Lalu ada dewaweb.com. Lalu cek domain names. Di sini saya menambahkan nama seperti yang di awal tadi. Kemudian saya cek. Lalu akan muncul beberapa harga-harga dari nama domain. Di berbagai nama ada harga untuk 1 tahun sampai 5 tahun, dan harga-harganya berbeda-beda. Lalu saya masuk di ID web host. Di sini juga tersedia berbagai macam harga dari .com, .net, xyz, .id, .co.id, dan sebagainya. Di sini hosting termurah yaitu 1.900 per bulan. Lalu kita lihat paketnya. Di sini adalah paket-paket hosting yang termurah. Di antaranya Charming, Cute, Awesome, Fantastic. Di sini juga ada diskon-diskon untuk per bulannya. Kemudian saya masuk di jagoan hosting.
Di Jagoan Hosting juga sudah ada beberapa harga dari 145 sampai 250.000. Kemudian di sini juga ada beberapa paket mulai dari 45.000 sampai 120.000. Di sini paket per bulan dan ada website bisnis, enterprise, dan platform. Lalu saya masuk di art hosting. Di sini sudah ada harga-harga yang telah ditentukan di web hosting. Di sini ada berbagai harga mulai dari 25.000 sampai 950.000 per bulan. Kemudian saya cari nama domain. Lalu di sini akan kelihatan harga-harga yang telah ditentukan oleh domain. Setelah itu saya masuk di Indo website. Di sini ada diskon 50% al produk tanpa kode promo. Dan di bawahnya ada juga harga-harga yang berbagai macam fitur berbeda mulai dari 23.750.000 sampai 900.000 per bulan. Dan di sini juga ada harga-harga untuk domain yang telah ditentukan oleh website. Lalu saya masuk di Niaga Hoster. Di Niaga Hoster sudah ada harga-harga yang telah ditentukan untuk nama-nama domain. Dan ada juga daftar harga domain murah terbaru. Kemudian saya masuk di jakhoster.com. Di sini juga ada harga-harga yang telah ditentukan untuk domain pilihan kita. Dan ada juga harga-harga untuk fitur-fitur yang berbeda mulai dari 3.000 per bulan sampai 1 juta per bulan. Kemudian saya masuk di zhost.com. Di sini ada hosting unlimited 99.000 setahun. Kemudian ada juga harga-harga yang berbeda dari 99.000 sampai 149.000. Dan ada paket-paketnya. Lalu saya akan mengecek di registrasi domain Indonesia. Di sini juga ada berbagai macam harga untuk orang-orang Indonesia yang ingin mencari informasi dan mendaftar di domain ini. Setelah itu saya masuk di keywords. Di sini juga sudah ada domain pilihan promo yaitu 135.000. Dan ada juga promo-promo lainnya untuk registrasi dengan berbagai macam fitur yang berbeda. Para pengguna web hosting Indonesia mungkin sudah familiar dengan WordPress. CMS satu ini sedikit berbeda dengan CMS lainnya, di mana WordPress secara spesifik ditujukan untuk membuat dan mengelola blog. CMS yang didasarkan bahasa pemrograman PHP dan MySQL ini tergolong mudah digunakan, gratis, hadir dengan banyak pilihan template dan plugins. Selain itu, jika menggunakan jasa layanan hosting murah, tentunya dapat menunjang kebutuhan para blogger.
melalui kapasitas storage yang dapat disesuaikan serta memberikan domain gratis. Joomla menjadi salah satu CMS yang berkembang pesat dan semakin banyak digunakan oleh para penggunanya di seluruh dunia. Dengan langkah pemasangan yang mudah, CMS ini hadir dengan user interface yang cukup sederhana, memakai MySQL, bahasa pemrograman PHP yang mudah dipelajari, serta dukungan desain dan template yang dapat Anda ubah sesuai dengan kebutuhan. Menurut tingkat kemudahannya, WordPress tentu saja lebih unggul daripada Joomla. Joomla sebenarnya menawarkan opsi kustomisasi yang berbeda, namun kelebihan ini ternyata terasa cukup sulit bagi para pemula yang ingin membuat website. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan WordPress karena lebih mudah untuk pemula, sedangkan jika Joomla kita harus lebih profesional lagi. Yang pertama, IDM Themes. Yang kedua, Wikipedia. Yang ketiga, kompas.com. Yang keempat, kapanlagi.com. Yang kelima, Blog Dokter. Yang keenam, anakjajan.com. Yang ketujuh, Female Daily. Yang kedelapan, OLX. Yang kesembilan, Tokopedia. Yang kesepuluh, ysl.com. Yang pertama, Fisika.net. Yang kedua, Info Dunia Pendidikan. Yang ketiga, edukasi.co.id. Yang keempat, Santa Lucia. Yang keenam, OpenOffice. Yang ketujuh, bimbel.ruangguru. Yang ketujuh, PSMK Kemdikbud. Yang kedelapan, ciptakarya.pu.go.id. Yang kesembilan, dikdasmen.kemdikbud. Kesepuluh, ditpsd.kemdikbud.